Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun berada, bahwa tahukah anda ya bahwa pelengkap daripada melakukan suatu ibadah ketika kita ini di bulan puasa ya, melakukan puasa, melakukan sholat fardu itu ternyata ada pelengkapnya, yaitu yaumul fitri. Di sini ada keterangan bahwa yaumul fitri ya, yaitu hari raya. Nah, itu kelengkapannya. Itu kelengkapan ketika kita ini melakukan suatu ibadah 1 bulan penuh. Nah, di sini emang ada kemanfaatannya ketika orang melakukan sholat Idul Fitri itu, yaitu sebagai kelengkapan pahala ya. Di situ lamun kita amin-aminan atau apa ya, diundang nang wong kan dipai berkate lu pada saat kun yaumul fitri, hari kita ini melakukan apa ya, melakukan sholat Idul Fitri itu. Maka saya akan membacakan tentang hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana yaumul fitri. Nah, ini ya, idza kana yaumul fitri. Ini artinya ketika ada hari lebaran. Fitri itu lebaran yang saya bahas. Ini adalah lebaran ini. Berarti Idul Fitri ya. Habatat malaikat. Jadi habato ya, maaf, habato itu dari habato yahbitu hubuton, artinya mudun sopo al malaikatu malaikat. Jadi ketika Idul Fitri ya, ketika Idul Fitri hari raya itu para malaikat itu mudun itu turun dari langit. Turun kemana? Ilal ardi, menuju bumi. Jadi dari langit menuju bumi. Fayakumuna alal afwahus sikaki, artinya mereka itu jumeneng ya. Kalau dalam bahasa Jawa Timur jumeneng, kalau bahasa Indonesianya itu berhenti di situ, di jalan, berhenti di jalan. Ada yang mengatakan di pintu-pintu jalan, mereka itu berhenti di situ. Para malaikat itu berhenti di jalan-jalan, di jalan maksudnya di pintu jalan. Nah, setelah itu yunaduna bisautin yasma'uhu jami'u min khalqillah ilal jinna wal insan. Artinya begini, para malaikat itu lamun bahasa Jawa Timur ngundang pula ngongkon suatu ngongkon lah mereka, hei manusia KB ya. Tetapi omongan para malaikat itu tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Nah, yang bisa mendengarnya itu selain manusia dan jin. Mereka itu mengatakan, berkata, ketahuilah, atau pengumuman. Nah, kalau wong kene diumumkan atau diberitahukan seperti itu. Cuma bahasa isyaratnya itu diberitahukan atau diumumkannya itu tidak bisa didengar oleh manusia dan jin.
yang bisa mendengarnya itu yang lainnya, misalnya burung atau yang lainnya, batu dan lain sebagainya, itu bisa mendengar. Yaquluna ya umat Muhammad, dia berkata begini, wahai umatnya Nabi Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad. Ini juga bahasanya ya munada, ya umata itu artinya undang-undang. Jadi lamun undang-undang ka ngupai weru, jadi woi, bahasa Jawa woi, woi umatnya Nabi Muhammad. Nah seperti itu. Ukhruju ila rabbi karim, artinya begini, kang mawe ning jero, kang mawe lagi turu, kang mawe lagi menggawe, maka ukhruju ila rabbin karim, artinya begini, ukhruju ila rabbin karim itu kang mawe lagi sibuk, kang mawe lagi menggawe, maka metua menuju Robil Karim. Nah bahasanya Robil Karim itu berarti bukan berarti kita ini metu langsung ning pangeran, langsung metu marki pangeran, tetapi kongkon ibadah ning Gusti Allah. Nah karena apa? Ketika ketahuilah lamun anu ibaratnya ana wong surah, nah pada metu ibaratnya woi surah, nah pada marah seperti itu. Nah berarti kang marah itu lamun rebutan gak oleh duit. Nah yukti al jazila wa yaghfiru dambal adima. Nah seperti itu. Dikongkon metu ikut tujuannya apa? Karena Allah itu akan membagi-bagi. Gusti Allah arep ngupahi, Gusti Allah akan memberikan suatu pahala dibagi. Lamun anu THR dibagi pada hari raya Idul Fitri itu, kang mawe melakukan puasa, ngelakoni ibadah, dipai THR nang Gusti Allah lho, dipai THR. Nah setelah dipai THR juga ada bonus. Bonusnya apa? Wa yaghfiru damba al-adim. Jadi bonusnya pada hari raya Idul Fitri itu semua dosa kita melakukan dosa yang besar pada saat itu diampuni. Makanya ada bahasa yaghfiru dambal adim, dosa besar pun bisa diampuni. Makanya ketika ada bahasa undang-undang seperti ini suatu kabar gembira ya, pada kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad. Karena emang lamun anu sekalian anak THR sekalian plus anak semacam apa ya, bonus, anak bonusnya anak THR seperti itu. THR oli ganjaran wong nglakoni lamun anu kah menggawe dipai duit, dipai gayaran, bonusnya itu selama dia itu melakukan misalnya apa ya, semacam melakukan dosa, maka bonusnya itu diampuni. Nah seperti itu. Faida yarodu ila musallahum. Nah artinya begini, ketika umat Nabi Muhammad itu menuju musola, ya menuju musola tempat ibadah, kang mau diundang nang malaikatnya ngundangnya ning pinggir jembatan, ning kono ning jembatan itu pada ngadang malaikatnya. Nah makanya malaikat iku giring kongkon wong iku manjing ning musola tempat ibadah. Jadi diundangin kono, diundangnya arepan dipai bonus,
arep dipai berkat. Pai berkate ning kono ning jero musala. Nah, yaqulullahu lil malaikati ya malaikati. Jadi begini. Yaqulu ngucap sapa Allah lil malaikati maring malaikat. Ya malaikat ma jazaul ajiri ida amila amaluhu. Nah, maka apa bagi orang yang melakukan pahala kang maulah kang mau nglakoni ibadah ning bulan suci Ramadan iku lho kowe dipayi apa? Loh, ini pertanyaannya kowe dipayi apa? Nah, setelah itu ada jawaban fayaquluna ilahina antu fi yahu ajrohu fayaqulu inni ushidukum inni qad ja'altu sawabahum. Fayaquluna maka pada ngucap dipayapa jare malaikat lho Gusti wong kang nglakoni ning wulan puasa kang pada puasa ya kang pada sembayang lho ya Gusti dipayapa. Maka Gusti Allah menjawab inni ushidukum inni qad ja'altu sawabahum. Dipai pahala, dipai ganjaran dari orang yang melakukan siyamihim wa qiyamihim, melakukan puasa, melakukan sholat di bulan Ramadan dipai ganjaran kang mana ganjarannya iku diridhoi nang Gusti Allah. Jare Gusti Allah tak ridhoi. Jadi pahala itu kang dilakoni semacam kang dilakoni puasa, kang dilakoni sembayang ning bulan Ramadan, kowe pahale lho langsung tak ridhoi nang isun. Dan apa bonusnya? Dimaghfirah, diampuni, maka diampunilah. Itulah kesemacam faedah wong kang nglakoni sembayang riyaya, sembayang Idul Fitri. Makanya ketika kita ini tidak melakukan sholat Idul Fitri ya itu rugi sekali, karena hitungannya kalau mau anuka KB dipai berkat gak kita lebih dipai berkat kowe lo. Maka dari itu Idul Fitri itu sembahyang Idul Fitri itu sebagai pelengkap dalam menanuka cek li ira li tepaikin li nih ira li tepaikin. Nah semacam itu. Semoga saja ceramah ini menjadi bermanfaat dan menjadi suatu renungan ya, agar kita ini di bulan Fitri ini berbondong-bondong melakukan sembahyang sholat Idul Fitri, karena faedahnya seperti itu loh, faedahnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.